Salam saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita hari-hari ini sedang belajar dari tempat perkemahan bangsa Israel. Mereka melewati 42 tempat perkemahan selama mereka 40 tahun di padang gurun. Dan kemarin kita sudah sampai pada perkemahan yang ke-34 Salmona. Saat ini kita masuk pada tempat perkemahan ke-35 yaitu Funon. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami sampai saat ini. Kami percaya kasih-Mu akan Engkau lanjutkan sampai selama-lamanya buat orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus untuk meminta hikmat. Jamah kami di Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti dari pengajaran, setiap pengajaran yang kami sampaikan, kami dengar Tuhan. Terima kasih, diberkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita membuka Bilangan 33 ayat 42. Mereka berangkat dari Salmona lalu berkemah di Funon. Funon ini adalah tempat perkemahan 35 dan artinya dari Funon itu adalah matahari terbenam atau lubang tambang. Saudara, dari Salmona ke Funon itu jaraknya kalau lurus itu cuma 10 sampai 12 kilo. Tetapi karena keturunan Esau sendiri yaitu orang Edom tidak mengizinkan mereka melewati tempat mereka, maka mereka berputar. Dan itu sangat jauh saudara. Saya ambil dari buku Pertemuan yang Terlupakan, Perjanjian Sulu dan Penggenapannya dari Pak Pendeta Abraham Pardemin Dede. Nah, dari Dena ini saya bisa melihat saudara dan mengukurnya lewat skala. Ini saudara saya tampilkan supaya saudara bisa melihat. Ini dari Salmona 34. Mestinya kalau lurus ke sana ini mereka cuma 12 kilo kira-kira. Tetapi karena tidak diizinkan mereka ke bawah ke selatan. Selatan turun jauh sekali sampai daerah Esion Geber, tempat perkemahan 31 dekat-dekat situ. Kemudian naik lagi belok ke atas saudara, ke utara sampai ke Funon. Ini kira-kira memakan waktu itu sekitar jaraknya itu sekitar 200 kilo lebih saudara. Nah memang panjang sekali saudara, panjang sekali perjalanan mereka. Bukunya ini saudara, ya bukunya ini merupakan referensi dan juga dari berbagai hal saya ambil saudara. Nah karena begitu jauhnya perjalanan mereka capek tentu saudara. Coba kita buka Ulangan 2:8. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan yakni dari Elat dan Esion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Saudara, begitu capeknya mereka di perjalanan karena jauhnya. Ini perjalanan terjauh dari kemah-kemah ini, dari Salmona ke Funon ini paling jauh saudara ya. Mereka capek lelah, apalagi melewati daerah berbukit-bukit saudara. Dan bukan cuma itu saja, ternyata makanan yang mereka makan selama ini mana juga menjadi mereka katakan sudah muak dengan makanan itu. Mereka komplain kepada Tuhan dan Musa saudara oleh karena perjalanan ini. Kita boleh membacanya dari nanti kita baca dengan 21 ayat 4 sampai 10 itu saudara. Jadi oleh karena mereka mengeluh, oleh karena mereka komplain dengan perjalanan mereka, juga makanan mana yang mereka makan selama ini, padahal mereka saudara mereka tidak punya usaha untuk mencari
makanan mana itu datang langsung dari sorga, dari atas, dan diberikan kepada mereka. Mereka tinggal memungut saja. Itu pun mereka komplain, saudara. Nah, jadi kalau sudah komplain, kalau sudah mengeluh, berarti tidak ada ucapan syukur, saudara. Padahal kalau bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kemana Tuhan bawa, kita ikutin, saudara. Dan pasti Tuhan akan menyertai, memberikan kemenangan kepada setiap orang yang bersama-sama dengan Dia, saudara. Tuhan bukan tidak bisa mengalahkan orang Edom, orang Esau, tapi Tuhan izinkan itu mereka melewati itu sebab Tuhan tidak mau menghukum orang Edom juga, saudara mereka. Nah, hati yang tidak taat, hati yang mengeluh, hati yang komplain, membuat hati mereka seperti Funon, saudara, matahari terbenam, ia menuju kepada kebinasaan nantinya, saudara. Apalagi pada saat itu dengan pengeluhan mereka, dengan komplain mereka, akhirnya apa? Tuhan menghukum mereka. Sekali lagi, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan apa? Dengan mengirim ular tedung ke tengah-tengah mereka, dan oleh akibatnya mereka dipagut ular itu banyak yang meninggal, saudara. Mari kita buka Bilangan 21 ayat 4 sampai 7 sampai 6, saudara. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan memakan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati, saudara. Apalagi Tuhan sudah menghukum mereka dengan mengirim ular tedung. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Yang pertama, oleh karena hati mereka sudah seperti matahari terbenam, arti Funon, matahari terbenam. Dan demikian juga oleh karena mereka telah dipagut ular itu, mereka sedang menuju kebinasaan. Tetapi mereka datang kepada Tuhan, mereka minta ampun, saudara. Nah, kita boleh membacanya terus sampai ayat 7 dari Bilangan 21 ini. Kemudian ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot, saudara. Sekali lagi, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah berdosa dan datang kepada Musa, meminta Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan bilang, Musa bikin ular tembaga dan taruh di atas tiang. Setiap orang yang memandang kepada ular tembaga itu, walaupun sudah dipagut masih hidup, dia tetap hidup, tidak akan mati, saudara. Saudara, ular tembaga ini adalah simbol salib Kristus. Ular tembaga yang ditaruh di atas tiang ini adalah simbol salib Yesus yang tergenapi dalam perjanjian baru 2000 tahun yang lalu, saudara.
Seperti bangsa Israel yang menuju kebinasaan Funon, matahari terbenam, binasa saudara. Dan Tuhan berikan kepada mereka bertobat, dan Tuhan berikan jalan keluar, yaitu kepada Musa. Mereka memandang kepada ular tembaga di atas tiang itu, mereka tetap hidup. Demikian juga saya dan saudara-saudara. Kalau kita bertobat dan memandang kepada pribadi yang disalib itu, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan firman-firman-Nya, saudara, dijamin saudara akan hidup kekal, tidak binasa. Sekali lagi, dia telah datang oleh karena kita ini orang-orang Funon, orang-orang matahari terbenam yang menuju kebinasaan. Dia datang menggantikan kebinasaan kita itu. Dia disalib, mati, dia dikubur, 3 hari dia bangkit. 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dia janji saudara, setiap orang yang percaya kepadanya, pada saat dia datang akan menjemput dia di awan-awan dan akan dibawa ke surga yang permai, tempat yang luar biasa. Hidup bersama dia seperti janjinya, supaya di mana dia ada, kita juga orang-orang percaya kepadanya ada, hidup bersama dengan dia. Saudara, Yesus sudah mati bagi kita. Dan setiap orang yang menuju Funon, matahari seperti matahari terbenam, binasa, akan hidup oleh karena percayanya kepada Yesus. Saudara, inilah pesan dari tempat perkemahan 35. Biarlah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan dalam kuasa penyertaan Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita setiap hari. Nantinya kita akan menuju kepada Yerusalem baru, saudara. Haleluya. Amin.